Setelah ayah Theo yang bernama Sai pulang dari istana, langsung diinterogasi oleh Sokka, kenapa dia berkhianat dan kenapa bekerja sama dengan negara api. Sai membeberkan beberapa alasan mengenai pengkhianatannya. Sebenarnya ia merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan, meskipun niatnya baik untuk melindungi kota Osama agar tidak dihancurkan oleh negara api. Dan juga anaknya akan dibunuh jika tidak mau bekerja sama, karena menurutnya lebih baik menuruti apa yang musuh mau daripada kehilangan orang-orang yang ia sayang. Setelah itu, Katara memberitahu mereka semua kalau sekarang Aang sedang dipenjara oleh prajurit istana. Paman Sai yang dikenal sering keluar masuk ke dalam istana dimintai tolong agar menunjukkan jalan ke dalam penjara istana agar Katara dan Sokka bisa membebaskan Aang. Akan tetapi Paman Sai menolak sebab sangat mustahil sekali masuk ke dalam penjara bawah tanah karena pintu masuk dan keluar hanya bisa diakses lewat istana. Tentu banyak penjaga ya di sana. Di sini Paman Sai memberikan solusi bahwa di bawah gunung ada satu terowongan yang tembus ke dalam penjara bawah tanah istana. Hanya saja menurut mitos yang beredar, terowongan itu hanya sebuah dongeng dan dijaga roh halus. Tapi Katara dan Sokka akan tetap masuk apapun resikonya. Yang terpenting Aang bisa selamat di dunia maupun akhirat. Ya, entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada yang melempar sebuah pisau yang ternyata pisau tersebut tertancap sebuah surat. Surat tersebut berisi kabar bahwa mata-mata negara api akan berkunjung ke rumah Paman Sai. Lalu Theo, anaknya Paman Sai, merencanakan suatu hal. Bahwa nanti ketika mata-mata tersebut datang, undanglah prajurit istana untuk menangkap mereka. Setelah semua persiapan sudah disiapkan, Katara dan Sokka langsung berjalan menuju terowongan rahasia. Baru saja keluar rumah, tiba-tiba Jet datang dan menuduh Katara sebagai pengkhianat sebab Katara menggagalkan misi Jet dan teman-temannya. Misi apa? Misi untuk membunuh Raja Bumi menggunakan bom. Di sini Katara memberikan sebuah penjelasan kepada Jet bahwa apa yang ingin ia lakukan merupakan hal yang salah, sebab apa yang ia lakukan akan mengorbankan raja yang tidak bersalah demi membalaskan dendamnya pribadi kepada negara api. Tapi Jet terus membantah-bantah. Katara yang juga mulai marah-marah langsung menghentikan Jet dengan jurusnya. Jurus apa? Jurus nungging. Ya. Sedangkan Aang dan Paman Eiroh yang sama-sama di dalam penjara bawah tanah sedang ngobrol-ngobrol, dan Paman Iroh memberitahu Aang bahwa konstruksi bangunan penjara tersebut didesain sangat bagus oleh beberapa arsitek terkemuka. Lalu Paman Iroh dipanggil prajurit untuk dibawa ke kamp kerja paksa tawanan perang, sedangkan Aang dipanggil untuk menghadap Raja Bumi yang namanya juga Bumi. Panggil saja Bumi. Ketika ia bertatap muka, ternyata Bumi dan Aang adalah seumuran. Sama-sama memiliki umur 100 tahun lebih. Tapi sebab Raja Bumi menjaga kesehatannya, menjaga pola makan siang gratis dan susu gratis, ia tampak awet muda meskipun skincare belum ditemukan pada masa itu. Yang lebih mengejutkan lagi, Bumi dan Aang adalah teman baik saat waktu dulu Aang pernah berkunjung ke kota Omashu. Lalu, kenapa Aang masih seperti anak kecil? Padahal umurnya sudah 100 tahun lebih, Bang. Makanya tonton mulai part 1 di mana Aang pernah mengalami hibernasi selama 100 tahun di gumpalan salju. Di malam yang sama, Zuko yang sebenarnya telah lolos dari prajurit kota Omashu, kini ia kembali lagi untuk menyelamatkan Paman Iroh. Ia masuk ke penjara bawah tanah dengan menyamar sebagai prajurit, tapi ia tidak menemukan Paman Iroh sebab Paman Iroh sudah dipindah di parit untuk melakukan kerja paksa. Kita kembali ke istana, yang mana Aang diberi hidangan istimewa oleh raja karena lama tak jumpa. Tapi di sini Aang dibully habis-habisan oleh raja karena Aang telah tidur di gumpalan salju selama 100 tahun lebih. Padahal pada masa itu peperangan sedang menelan banyak korban. Tapi Aang malah tertidur pulas. Tentu tidak adil dong, kata raja. Tapi karena tidurnya avatar tersebut bukan keinginan Aang sendiri, tentu Aang membantah. Dan ia juga meminta agar segera dilepaskan, sebab ia akan pergi ke suku air agar menyelamatkan suku tersebut dari negara api. Namun karena trauma yang dialami sang raja karena peperangan seabad lalu, Raja Bumi tidak akan melepaskan Aang begitu saja. Ia harus merasakan hal yang sama yang menimpa raja waktu peperangan dulu. Dasar Raja Fir'aun. Challenge accepted. Ya, sedangkan Sokka dan Katara sekarang sudah sampai ke sebuah goa. Di sana ada bapak-bapak yang sedang ngopi. Lalu Sokka dan Katara bertanya-tanya kepada mereka tentang terowongan rahasia. Tapi karena terowongan rahasia, bapak-bapak tidak mau memberitahu. Kenapa tidak dikasih tahu? Ya karena rahasia.
Kalau dikasih tahu namanya bukan rahasia. Ceritanya tidak begitu kok. Pekok. Bapak tersebut bercerita bahwa dulu ada sepasang kekasih bernama Oma dan Shu. Digabung menjadi Asu. Oma Shu ya. Mereka saling mencintai tapi semacam tidak direstui dan tidak diperbolehkan bertemu. Kekuatan cinta pun menuntut mereka kepada sikung tanah yang kemudian mengajarkan mereka menjadi pengendali tanah pertama kali. Naas Oma yang pergi berperang tak kunjung kembali pulang sebab terbunuh. Kemudian Shu yang sekian lama menunggu kepulangan Oma ke rumahnya sendiri, Oma malah pulang ke akhirat. Ia pun terpukul, bersedih, menangis pilu, lalu menggunakan kekuatan elemen tanah untuk mendamaikan kedua desa hingga menjadi kota Omashu yang sekarang dijadikan simbol cinta mereka. Bapak-bapak puitis tersebut juga mengatakan bahwa cinta bersinar di dalam kegelapan, meskipun harus menelusuri terowongan yang katanya memakan banyak korban. Cerita yang menyedihkan dan menyeramkan. Wah, meskipun ada cerita bahwa terowongan itu menelan banyak korban, Sokka dan Katara bodoh amat. Tetap masuk, yang terpenting menyelamatkan Aang. Mereka pun menelusuri terowongan hanya bermodal peta dan lentera, tapi lenteranya kurang terang sehingga peta mereka tidak bisa dibaca dengan jelas. Lalu Sokka berjalan hanya mengikuti instingnya saja. Teringat ucapan bapak-bapak tadi bahwa cinta mampu menerangi kegelapan, Sokka menggunakan cahaya kristal yang menempel di dinding goa sebagai petunjuk. Tapi Katara kurang yakin dengan insting kakaknya. Yah, berdebatlah mereka sampai kata-kata yang tidak pantas pun diucapkan. Anjing, babi lo, ayam. Intinya semua nama-nama hewan yang ada di kebun binatang diucapkan. Lalu setelahnya mereka saling memaafkan karena saling merasa salah. Tumben, betina ngaku salah. Memang langka ya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mengikuti arahan yang tertera pada peta. Tanyakan pada peta, kata Dora. Sedangkan di luar sana Paman Airoh yang menuju ke parit diberhentikan di tengah jalan oleh prajurit. Ternyata kapten mereka memiliki dendam pribadi. Karena pada zaman dahulu adik kapten ini dibunuh oleh Paman Airoh dengan cara dipanggang saat perang. Sangat-sangat mengerikan ya. Lalu sekarang gantian Paman Airoh yang mau dibunuh oleh sang kapten dengan kekuatannya, tapi dicegah oleh prajurit yang lain karena apa yang dilakukan kapten tidak akan bisa merubah apapun di masa lalu. Sebenarnya Paman Airoh menyesali dengan perang yang ia lakukan, apalagi banyak nyawa yang melayang. Tapi karena waktu itu dia hanya prajurit biasa, mau tidak mau harus menjalankan semua perintah atasan. Ya, tidak hanya sang kapten yang bersedih karena kehilangan adiknya, tetapi Paman Airoh juga merasakan hal yang sama sebab adiknya sendiri juga gugur setelah menyerang kota Basingse. Setelah kejadian itu, Paman Airoh mengundurkan diri dari peperangan. Sedangkan di dalam terowongan, Katara dan Sokka terlihat berbincang-bincang, dan sesekali Katara menunjukkan ia sudah mulai menguasai elemen air. Sokka sang kakaknya takjub dengan perkembangan itu. Lalu Katara menjelaskan bahwa dia bisa secepat ini menguasai sebab dibantu oleh Jet. Ya, meskipun Jet itu salah, tapi sebenarnya Jet itu baik kok, dan nasibnya seperti Paman Sai, yaitu berbuat jahat karena keadaan yang mendesak. Tak sadar berbincang-bincang di sepanjang jalan, tibalah mereka ke ujung jalan, tapi bukan jalan keluar, melainkan jalan buntu, dalam artian mereka terjebak kok di sana. Kita kembali ke istana, di mana Raja Bumi menguji Aang apakah ia pantas menjadi avatar atau tidak. Di sana, Aang harus melewati beberapa permainan yang sepertinya sudah sengaja dirancang. Setelah berhasil melewati rintangan pertama, Aang meminta Raja untuk menghentikan hal konyol ini, karena hal ini hanya akan menghambat Aang menyelamatkan suku air. Tapi Raja Bumi masih punya dendam kepada Aang, teman lamanya ini. Permainan pun harus tetap dilanjutkan. Sampai tiba di final, Aang ditantang melawan Raja Bumi duel sampai salah satu dari mereka mati. Bersamaan dengan itu, Sokka dan Katara masih terjebak di dalam terowongan. Lalu muncul sigung tanah raksasa yang menakutkan. Tidak mau jadi makan malam sigung tanah, Katara mencari tempat bersembunyi bersama kakaknya. Sigung terus mendekat hingga terpojoklah Sokka dan Katara. Nah, kok diem-diem bae? Sigung tersebut hanya diam dan tidak memakan Sokka dan Katara.
Wah, ternyata Sigung ini buta. Dan kabar baiknya lagi, Sigung ini merupakan hewan jinak dan baik hati. Lalu Sokka dan Katara diantarkan Sigung menuju istana. Tepat pada waktunya, Aang yang sedang menahan serangan dari Raja Bumi dengan kekuatan tanahnya, Katara datang membantu Aang dengan segenap kekuatannya, sehingga tidak ada korban jiwa dari pertarungan sengit tersebut. Merasa dicurangi, Raja Bumi pun marah-marah. Lalu Aang menunjukkan sebuah peluit yang merupakan pemberian hadiah dari Raja Bumi di masa lalu. Dan di tempat ini juga Aang meminta maaf kepada Raja sebab ia telah menghilang selama 100 tahun. Padahal waktu itu dunia sedang berperang hebat. Namun yang terpenting saat ini saya telah kembali untuk menyelamatkan dunia, kata Aang. Setelah perselisihan di antara mereka selesai dengan damai, kini Raja Bumi memerintahkan prajurit agar memperketat penjagaan penjara karena sebentar lagi akan ada perang. Raja tahu berita ini ternyata dari Paman Sai. Lalu sang raja menyuruh Aang dan temannya meninggalkan kota Omashu sebab sebentar lagi akan ada penyerangan dari negara api. Sedangkan di sisi lain, Zuko menemukan sebuah koin yang ia yakini adalah milik Paman Airoh. Lalu atas petunjuk koin tersebut, Zuko dapat berjumpa dengan Paman Airoh dan menghabisi para prajurit istana. Atas pertarungan ini, Paman Airoh mendapat luka tusuk di punggungnya. Lalu Pangeran Zuko membawa Paman Airoh menaiki sampan untuk diselamatkan. Urusan mendapatkan avatar sementara dijeda dulu, sebab menyelamatkan Paman Airoh merupakan hal yang lebih penting. Singkat cerita, Aang dan lainnya berhasil keluar dari kota Omashu. Kini ia menuju tujuan utama yaitu suku air. Di pertengahan jalan, mereka melihat wilayah yang termasuk kekuasaan Raja Bumi hangus terbakar. Di sini Aang merasa bersedih sebab tugasnya sebagai avatar sebenarnya bukan hanya melindungi manusia saja, melainkan seluruh makhluk hidup termasuk tumbuh-tumbuhan. Di tempat itu juga Sokka tak sengaja bertemu dengan anak kecil berkelamin betina. Ia mencoba mengajaknya berkenalan. Tapi ketika Aang dan Katara mau mendekat, tiba-tiba bocah itu lari seakan-akan melihat setan. Mereka mengejar bocah itu hingga dibawa masuk ke sebuah desa dan berjumpa dengan ayah si bocah. Si ayah bercerita bahwa semenjak negara api menyerang terdapat keanehan-keanehan yang aneh, mulai dari tanaman yang layu hingga hewan ternak tak mau memakan hasil rumput di daerah tersebut. Seolah-olah tanah di tempat mereka sudah kemasukan virus-virus berbahaya. Dari permasalahan ini, para warga lebih sering berburu untuk sesuatu yang dapat dimakan. Tapi anehnya sampai kini mereka tak kunjung pulang, termasuk Siong anak ayah tersebut. Mendengar cerita itu, Aang merasa bahwa hilangnya para warga dan Siong disebabkan mereka terjebak di dalam dunia arwah. Lalu Aang berjanji akan kembali dan akan menyelamatkan mereka yang telah menghilang. Saat kembali di hutan, Aang bercerita kepada teman-temannya bahwa dunia bukan hanya satu, melainkan ada banyak termasuk dunia arwah. Ada pembatas di antara kedua dunia ini, tapi gara-gara api yang ditimbulkan oleh negara api membuat pembatas tersebut menjadi menipis, dan para warga yang melewati pembatas itu malah tak sengaja masuk ke dalam dunia arwah dan tak bisa pulang hingga sekarang. Selain menjadi avatar, Aang juga berprofesi menjadi dukun. Apakah ini ada hubungannya dengan Gus Samsudin ya Bang? Pesulap merah siap membongkar. Kita kembali ke ceritanya lagi ya. Kembali ke laptop, kata Kuntul Arwana. Sudah. Saat ini mereka tiba di tempat pemujaan iblis hutan, dan inilah pintu penghubung antar dua dunia. Di sana Aang langsung bermeditasi sedangkan Katara dan Sokka menjaga jasadnya Aang. Setelah membaca mantra-mantra kuno, Aang langsung berhasil masuk ke dalam dunia roh. Tapi yang membuat Aang bingung yaitu Katara dan Sokka juga ikut masuk ke sana. Di dalam kebingungannya, Aang berpikir bahwa gara-gara pintu penghubung antar dua dunia terlalu tipis, maka jiwa Katara dan Sokka juga mudah masuk ke sana. Di dunia roh, dia bertemu dengan Gus Samsudin. Apakah di sana juga ada pesulap merah? Udah. Di sisi lain, Zuko yang telah kembali ke kapal bertanya kepada Letnan Ji, apakah ada tanda-tanda keberadaan avatar yang ia temukan. Di sini, Letnan Ji menjawab bahwa ada informasi yang ia terima bahwa ada anak kecil yang bermain es, tapi menurutnya info ini adalah info hoax. Tapi Zuko memiliki pemikiran yang berbeda, yaitu kalau ada anak bermain es di tempat yang tidak wajar seharusnya patut dicurigai, katanya.
Lalu Pangeran Zuko memarahi Letnan Ji sebab dia dinilai teledor dan ia pergi mengeceknya sendiri. Iya, di istana Azula meminta ayahnya untuk menambahkan jumlah prajurit kepada Komandan Zhao. Karena dari info yang ia dapatkan, Komandan Zhao lah yang pertama kali menemukan Avatar. Saran ini memang diterima oleh ayahnya, akan tetapi ayahnya juga tetap menegaskan bahwa yang pertama kali menemukan Avatar adalah Zuko. Wah, Azula bertambah kesal. Sedangkan Zuko dan Paman Iroh sekarang melakukan pencarian di salah satu desa yang berada di wilayah Istana Omashu. Mereka mencoba tidak menyebutkan nama Avatar ketika bertanya kepada warga, tapi ternyata para warga sudah mengetahui siapa itu Avatar. Dalam artian misi Zuko untuk menangkap Avatar semakin sulit. Di desa tersebut juga mereka bertemu dengan pembunuh bayaran bernama Chun. Tapi pemburu betina ini menurut Paman Iroh adalah musuh dari Zuko. Akan tetapi kepintarannya untuk menangkap target membuat Zuko ingin mengajak bekerja sama untuk menangkap Avatar. Di alam roh, Aang dan teman-temannya langsung menyusuri hutan untuk mencari para warga yang hilang. Tapi tak jauh dari tempatnya, ia bertemu dengan roh pengetahuan. Roh ini memberitahu agar Aang segera membawa kedua temannya pergi dari alam roh, sebab terlalu bahaya berlama-lama di sana. Kemudian burung hantu itu memperingatkan bahwa jika tidak segera keluar, maka penghuni jahat yang ada di sini akan mengganggu mereka dengan diberikan sebuah kebenaran, dan kebenaran itu tidak akan sanggup mereka dengarkan. Lalu Aang bertanya kepada burung itu sekarang harus pergi kemana agar bisa bertemu dengan para warga yang hilang. Burung itu memberitahu bahwa Aang harus menemui seseorang yang tinggal di Pondok Batu, karena hanya orang itu yang bisa membantu Aang. Selama di perjalanan, Aang meminta teman-temannya agar tidak keluar dari lintasan, tapi gara-gara ada roh jahat yang menyerang, mereka terpaksa berpisah. Di sini Sokka masuk ke sebuah wilayah dan bertemu dengan rubah, sedangkan Katara terperosok masuk ke kutub selatan. Di sini Katara bertemu dengan sang ibu dan Grand. Setelah itu tiba-tiba negara api menyerang di sana dan ibu Katara menyembunyikannya di bawah meja. Setelah itu, wush, ibunya mati. Inilah kebenaran yang tidak bisa diterima oleh Katara. Sekarang giliran Sokka. Ia bertemu dengan ayahnya yang ternyata kecewa memiliki anak seperti dia. Wah, untung ayahnya udah mati. Iya, nggak boleh lah gitu. Sedangkan Aang juga mengalami hal yang aneh. Ia seakan-akan melihat kuil udara masih utuh dan rapi, tapi gara-gara dia seorang avatar, ilusi tersebut tidak mempan. Lalu ia bertemu dengan roh jahat yang berwujud kaki 1000 yang telah menyesatkan teman-temannya. Lalu Aang diserang oleh roh jahat itu. Roh jahat adalah roh baik yang tersakiti. Hingga Aang terpental tepat di depan Pondok Batu. Ia langsung masuk ke sana, tapi aneh karena penghuni pondok itu adalah Biksu Gyatso, gurunya Aang yang telah lama mati. Ya, tentu Aang mengira ini hanya sebuah ilusi, tapi ternyata dia benar-benar Biksu Gyatso. Berpelukanlah mereka melepas dahaga rindu yang sekian lama tidak jumpa. Ya, lalu mereka berbincang-bincang. Di sini Aang menceritakan tentang semua perjalanannya, mulai dari bertemu Avatar Kyoshi hingga alasan kenapa teman-temannya bisa terjebak di alam roh. Lalu Gyatso menjawab bahwa ini semua ulah Koh yang menjebak para korban dengan kenangan terburuk yang pernah dialami si korban. Setelah itu korban akan dimakan hidup-hidup. Nah, kalau Aang mau menyelamatkan teman-temannya, ia harus bertemu dengan Roku, avatar yang pernah mengalahkan Koh. Lalu di malam harinya Aang menuju kuil avatar Roku, yang mana kuil ini berada di wilayah negara api. Tentu bahaya dong. Sebelum ia pergi, ia meminta Appa dan Momo agar menjaga Sokka dan Katara hingga dirinya kembali. Dan setelah itu episode 6, 7, dan 8 akan diupload di konten selanjutnya.